Halo guys, terima kasih yang sudah klik video ini. Welcome back to Real Universe. Lima tahun lalu, di malam tahun baru, ia bersama suami dan anaknya. Ketika ia ingin pulang ke rumah, tragedi yang sangat kejam menimpanya hingga menghilangkan anak dan suaminya. Hal itu membuat hidupnya berubah secara drastis. Setelah baku tembak yang amat kejam dan brutal, suami dan putrinya tewas bersimbah darah. Mary sebenarnya juga terluka akibat tembakan tersebut. Mary pun yang tersungkur meratapi kepergian suami dan putrinya. Dalam adegan ini, beberapa saat yang lalu, mereka adalah keluarga bahagia yang beranggotakan 3 orang. Namun sekarang mereka terpisah satu sama lain. Polisi segera tiba di tempat kejadian dan membawa Mary yang tidak sadarkan diri ke ambulans. Sebulan kemudian, Mary terbangun di rumah sakit. Petugas polisi mengatakan ketiga preman tersebut telah ditangkap dan merupakan kaki tangan gembong narkoba. Mary meninggalkan rumah sakit dan pergi ke kantor polisi untuk mengidentifikasi ketiga pria bersenjata tersebut. Dia menatap wajah mereka dengan penuh emosional. Setelah melihat para tersangka, keesokan harinya pengacaranya menolak identitasnya di pengadilan. Hal itu dikarenakan cedera kepala parah yang dialami Mary dan penggunaan obat-obatan psikotropika. Mary mencoba berargumen dengannya dan membantah hal tersebut. Namun pengacara tetap menolak hal itu. This is insufficient to hold the defendants over for trial. You think that you're gonna have? Bahkan Mary mencoba berdebat dengan hakim, tetapi pengacara tidak memberinya kesempatan. Dia berusaha meminta keadilan kepada hakim, namun sia-sia. Yang jelas hakimnya sudah disuap. Akhirnya pengacara dan tersangka tersebut setuju dan langsung membebaskan ketiga penjahat tersebut. Mendengar keputusan hakim, Mary yang tersulut emosi bergegas menuju ke arah tersangka tersebut. Namun sayangnya dia disetrum oleh polisi dan ketiga preman itu menertawakannya. Lagi-lagi Mary berada di ambulans ketika dia mengetahui bahwa para medis akan mengirimnya ke rumah sakit jiwa karena pengaruh obat-obatan. Tanpa pikir panjang dia mengambil tangki oksigen, melumpuhkan lesi dan melarikan diri dari ambulans. Hal itu dilakukannya karena hukum tidak bisa menghukum orang jahat. Yang bisa dilakukannya hanyalah membalas dendam keluarganya dengan caranya sendiri. Selang beberapa hari terjadi pembunuhan yang telah dilakukan di taman hiburan. Kita diperlihatkan 3 pria digantung terbalik bagi kelelawar dengan cara yang mengerikan. Ternyata ketiga pria tersebut telah membunuh seorang ayah dan anak perempuannya. Karena mereka tidak pernah diadili secara hukum, Mary akhirnya bertindak sendirian untuk membasmi semua para gangster yang membunuh anak perempuannya dan suaminya. Mary bukanlah single mom yang lemah. Terbukti dia berhasil membunuh ketiga pria itu. Ketika Mary melihat foto keluarganya, emosinya semakin beringas dan ingin cepat membunuh para gangster itu untuk membalas dendam semua yang dilakukan kepada keluarganya. Namun di sisi lain, polisi juga memperhatikan gerak-gerik dan kemunculan Mary. Kabarnya, Mary telah bepergian ke banyak negara selama 5 tahun terakhir. Polisi juga mengetahui dia telah muncul di ring tinju bawah tanah setempat dan di rumah sakit. Bahkan sebulan yang lalu Mary menggeledah toko senjata dan membawa banyak senjata dari tempat itu. Detektif wanita ini menyimpulkan bahwa Mary akan melakukannya lagi hari ini. Karena hari ini adalah hari peringatan 5 tahun meninggalnya suami dan putrinya. Di tempat lain Mary sudah sampai di rumah hakim yang telah disuap oleh para gangster. Mary kemudian menyiksa hakim tersebut, kemudian memaku tangannya lalu kemudian mengikat bom di tubuhnya. Kemudian Mary meninggalkan hakim tersebut sendirian di rumah itu. Dia kemudian menggunakan ponselnya untuk meledakkan bom di dalam bus dalam perjalanan. Dan
dan seketika terjadi ledakan besar di dalam rumah hakim yang mengakibatkan tubuhnya hancur berkeping-keping hingga tewas. Berselang beberapa menit, polisi mengetahui ledakan tersebut. Ia pun bergegas untuk menuju TKP. Mereka pun mengeluarkan surat perintah untuk penangkapan Mary. Pada saat yang sama, Mary telah tiba di suatu tempat di mana gembong narkoba bersembunyi. Ia lalu memperhatikannya di dalam mobil. Dengan cerdik, dia menyamar sebagai pengemis dan berjalan ke pintu belakang lemari besi. Seorang gangster menyuruhnya untuk pergi, namun dia melenyapkan para penjaga saat mereka tidak melihat ada pisau belati di tangan Mary, dan Mary pun berhasil menghabisi dua gangster tersebut dengan lihai. Setelah itu, Mary pergi ke lantai 2 dan membunuh semua orang di rumah, hanya menyisakan satu orang. Hal itu dilakukannya untuk mendapatkan informasi tambahan terkait keberadaan bos mereka. Setelah mendapatkan alamat pabrik obat tersebut, malam itu juga Mary memutuskan untuk menyerang seluruh pabrik. Dengan bersenjata, dia memasuki pabrik, akan tetapi ketika dia hendak melangkah, dia melihat ada sebuah tali yang terpasang oleh bom. Dan ternyata pabrik itu hanyalah pabrik kosong. Dia dijebak oleh para gangster tersebut. Mary pun akhirnya bersembunyi dan mengurungkan niatnya untuk menggeledah pabrik tersebut. Pabrik tersebut telah dipasangi jebakan setelah mengetahui bahwa berangkasnya telah dihancurkan oleh Mary. Para gangster yang telah melihat gerak-gerik Mary di dalam pabrik, mereka meledakkan bom tersebut. Mereka mengira Mary telah dibunuh. Mereka kemudian menelpon Donnie untuk meminta pujian. Namun setelah mereka pergi, Mary muncul dari bawah selokan. Dengan cepat ia mengejar dan mengikuti para gangster tersebut. Pada saat yang tepat, Mary menghentikan mereka di sebuah tikungan jalan. Ia sengaja menghadang mereka untuk mengalihkan perhatiannya. Kemudian Mary muncul dari belakang dan berhasil menghabisi semua para gangster di dalam mobil tersebut. Mary kemudian mengemudikan mobil kedua pria itu. Dia sampai di villa Donnie. Dua orang penjaga pintu membuka pintu tersebut. Ia mengira itu adalah temannya. Salah satu penjaga ingin melihat ke dalam mobil, namun Mary bersembunyi di dalam mobil dan menghabisi kedua pria itu. Dengan cerdik, Mary membuat mobil itu berjalan sendirian dengan menginjakkan pedal gas di tubuh mayat gangster tersebut. Kemudian dia mengikuti mobil itu dan mengejutkan musuh di dalamnya. Mendengar suara tembakan dari luar, Donnie langsung memerintahkan anak buahnya mematikan semua lampu di halaman. Mobil itu pun akhirnya menabrak rumah dan pintu kaca. Mary pun terjun setelah itu. Donnie yang panik akan hal itu akhirnya menembak ke segala arah. Melihat peluru Donnie telah habis, Mary tiba-tiba bergegas masuk dan mengarahkan senjatanya ke arah Donnie. Namun saat dia hendak menembak Donnie, putri Donnie muncul tiba-tiba. Melihat Mary yang kurang fokus, Donnie memanfaatkan kebingungan Mary dan menikamnya dengan pisau yang tajam. Donnie pun kemudian melarikan diri dengan putrinya dibawa di pelukannya. Beberapa saat kemudian, sejumlah mobil polisi telah tiba di villa tersebut. Mary yang mendengar hal itu, ia pun berlari menuruni bukit. Ia pun sempat terjatuh dan terluka parah. Di sisi lain, petugas polisi dan seorang polisi wanita menemukan peralatan senjata Mary di dalam mobil. Polisi wanita itu hendak kembali ke kantor polisi untuk memanggil seseorang agar menangkap Mary. Namun tiba-tiba polisi yang bernama John ini mengeluarkan pistol dan membunuh polisi wanita tersebut. Ternyata polisi John ini telah disuap oleh Donnie dan menceritakan semua situasinya. Ia pun menelpon Donnie agar memerintahkan anak buahnya untuk mencari Mary di daerah perkumuhan. Karena menurut informasi saat ini Mary yang terluka parah pingsan di gudang kumuh. Salah satu gangster menemukan ada bercak darah di lantai dan berusaha untuk menemukannya. Akibat halusinasi, Mary mendengar panggilan putrinya dan bangun dari komanya. Ia pun berhasil membunuh salah satu gangster yang ingin menangkapnya dengan mendorong peti dan berhasil membunuhnya. Kemudian Mary kembali bersembunyi dan menggunakan ponselnya untuk mengirimkan gambar langsung ke stasiun TV. Setelah berhasil membunuh para gangster di dalam gudang itu, dia juga mengungkapkan identitas petugas polisi kulit hitam Lacey. Ketika polisi mendengar hal ini, mereka bergegas ke daerah kumuh. Singkat cerita, polisi dalam jumlah besar tiba di lokasi kejadian. Situasi menjadi kacau balau di dalam. Donnie yang melihat secara langsung itu mengira bahwa John telah mengkhianatinya. Ia pun membunuhnya dan mulai melarikan diri.
tapi dia dihentikan oleh Mary dan berhasil dikalahkan oleh Mary. Saat Mary hendak menghabisinya, polisi pun datang. Sheriff pun memintanya untuk meletakkan senjatanya dan membiarkan hukum mengambil tindakan. Namun Mary tidak lagi percaya pada hukum dan menarik pelatuk senjatanya. Para polisi yang melihat hal itu menembak Mary. Ia pun bergegas untuk melarikan diri. Namun Sheriff mengatakan tahan tembakan karena dia tahu kemana Mary akan pergi selanjutnya. Keesokan paginya, polisi pun menemukan Mary di kuburan suaminya dan putrinya. Dia akhirnya berhasil membalas kematian keluarganya dan sekarang saatnya untuk bergabung dengan mereka ke para kepolisian. Dan saat itu pula film pun berakhir. Sekian dulu ya untuk video kali ini. Jika ada saran dan kritik video, silahkan komentar di bawah. Dan jika kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, see you next time and bye-bye.